welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Oke, shalom teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini ya. Berjumpa lagi dengan saya Bang Yoel Channel. Wah ya, teman-teman kita bersyukur bila Tuhan terus menyertai kehidupan kita sama-sama ya. Kiranya tangan kasih Tuhan terus menyinari kita, melindungi kita dimanapun kita berada kawan-kawan. Oke, ya teman-teman sekalian, semalam itu saya bentar. Ya, semalam itu saya bersama dengan teman-teman yang lainnya itu menyaksikan ya. Kalau teman-teman juga menyaksikan di channel Pak Bom Bom itu ada seorang muslimah ya. Jadi seorang perempuan muslim masuk di channel Pak Bom Bom, tapi diskusinya diskusi ringan sih sebetulnya gitu ya. Ternyata mereka ini mau masuk di room Pak Bom Bom cuma pengen gara-gara ini ya teman-teman ya, apa namanya itu ini cuma mau cek sudah sunat atau belum katanya. Ipaka itu saya sampai ketawa-ketawa. Saya mau masuk sebetulnya teman-teman ya, mau masuk di grupnya Pak Bom, nggak bisa, sudah 10 orang kan. Wah lucu betul ya si ibu satu ini ya. Ya baru kenal sama orang saja si ibu ini sudah berani tanya begini, ayo sudah sunat belum itu ya, saya kan maunya sama orang-orang yang sudah sunat. Wah itu apa begitu ya. Tapi ya saya juga senang ya Pak Bom Bom melayani dengan baik ya. Walaupun ada teman-teman yang agak ngegas-ngegas gitu ya. Tapi saya suka teman-teman diskusi itu. Coba ya kita saksikan dulu ya teman-teman ya. Oke ya. Oh ya, sebelum kita saksikan, saya mau katakan pada teman-teman, boleh nggak mampir di channel saya, yaitu yang baru, namanya Bang Yoel Channel. Ya, silakan teman-teman bantu saya untuk terus bisa melayani di YouTube ini, teman-teman ya. Silakan mampir ya di Bang Yoel Channel, teman-teman ya. Oke, yuk kita sama-sama lihat ya. Aku ngakak betul kawan-kawan. Boleh? Ini ada beberapa kawan yang ada di Bang Rizky Now, boleh mampir sebentar untuk dukung saya, subscribe, like, komen, dan share di Bang Yoel Channel ya. Oke, coba kita lihat sama-sama ya. Bagaimana videonya ini. Ini mantap jiwa kawan-kawan. Bentar ya. Saya coba share screen dulu. Mana ini ya? Ini dia. Oke, ya sudah. Coba ya. Teman-teman dengerin baik-baik ya. Ini bikin ketawa nih ya. Dengar ya teman-teman ya. Ketawa-ketawa. Mut Pak Bom. Ya. Warman, kau ketawa-ketawa. Warman ini. Kau boleh ganggu ya. Bu Yuni tuh. Silakan Bu Yuni tanya. Iya, saya percaya Allah bisa jadi apa saja, bisa menjadi apa saja, saya percaya. Ya. Sedangkan Allah menjadikan bumi sebesar ini dengan galaksi, dengan data sudah itu semua Allah bisa buat. Ya. Tapi Allah buat apa merendahkan diri menjadi manusia? Buat apa? Terus apa lagi pertanyaannya? Sudah? Ya sedangkan dia maha kuasa, buat apa dia merendahkan jadi manusia? Karena Tuhan itu maha pengasih, maha pemurah. Karena dia sayang sama manusia yang jatuh dalam dosa, untuk itu dia mau memegang manusia untuk menebus dosa manusia. Karena dia begitu sayang. Yang saya tanyakan, buat apa dia menjadi manusia Pak Bom Bom? Buat apa? Dia jadi manusia itu, dia merendahkan diri karena dia sayang sama manusia. Karena satu-satunya penebusan di dalam hukum Taurat adalah percikan darah. Sesuai dalam perjanjian lama. Percikan darah. Dia susah-susah merendahkan diri jadi manusia Pak Bom Bom, itu pertanyaan saya. Karena sudah dinubuatkan dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Jadi hikmat apa yang Tuhan berikan itu sudah yang ada. Jadi apa yang Tuhan rencanakan bukan rencana kita. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Itu loh.
Kalau Ayatnya Pak Bom, ayatnya. Biarin aja dulu. ya sama saya emang gak usah ayat-ayat, simpen dulu lah Nggak ayat-ayat. usah. Mbak Yuni Padahal kan Pak. cuma mau tanya. Iya. Mbak Yuni, saya dengar katanya Mbak Yuni mau suami jadi 2-3 ya, Mbak Yuni ya. Apakah Marban bisa daftar dengan Ali Darah? Ini lucu kawan-kawan. Tuh, bantu jaga kiosnya Mbak Yuni. Mbak Bom selalu pandai mengalihkan pertanyaan saya. Loh, kan Mbak Yuni kan kemarin kan bilang, saya juga siap. Apa monogami atau apa? Mbak Yuni bisa siap suami. Poli pantai. Bugami. Kemarin Mbak Yuni bilang. Ada Pak Bom punya suami banyak-banyak itu nggak ada Pak Bom. Mbak Yuni bilang siap. Tuh ada Marban. Marban bisa siap. Pak Bom. Loh. Di daerah tuh tadi yang dicari-cari terus. Mau dia mut-mut katanya. Tuh, sama si Raja Kafir. Siap tuh Raja Kafir. Emang si Raja Kafir itu udah disunat belum? Nah, Udah. Dia nggak sunat. Kalau enggak saya punya. Itu dia punya belalai loh. Dia punya. Aduh, Mbak Yuni, kok ada aku ayatnya kitabnya Mbak Yuni kok ada belalai itu saya ketawa ya. Ada ya belalai? Itu pun sudah saya pelajari. Udah itu tenang dulu, gampang itu urusan itu belalai itu. gampang Kalau belalai itu. disunat nggak? Belalai disunat nggak? Belalai. Belalai itu disunat nggak, Mbak Yuni? Belalai disunat nggak? Nggak, belalai itu disunat nggak? Ya. Ya tanya udah. Katanya firman manusia itu Tuhan jadi manusia. Nah tuh jadi firman itu ya tanya. Firman itu apa? Firman itu Allah. Oh. Jadi kalau ketika firman turun itu macam mana? Firman itu Allah. Allah kan maha kuasa. Cuma Mbak Yuni membatasi. Soalnya saya punya teman juga namanya Pak Firman. Dia mah buatannya bapak ibunya. Oh, teman saya juga ada nama Firman Utina. Marban punya nama juga. Anaknya Pak Marban namanya Firman. Firman Marbun. Firman dari Marbun berarti ya. Firman Marbun. Pak Bambang, Ya. Firman turun ke bumi, menjadi manusia. Jadi Tuhan di atas itu udah nggak punya firman ya Pak? Nah, itu yang saya bilang. Mbak Yuni membatasi kuasanya Tuhan. Tuhan itu kan maha kuasa. Tuhan kan ada di mana-mana. Masa Mbak Yuni mau memikirkan bahwa Tuhan itu kita bisa batasi kekuasaannya? Namanya kalau Tuhan maha kuasa kan apa yang dia mau buat kan bisa saja. Jangan kita pakai pikiran kita. Namanya pikiran dalam bahasa itu suprarasional. Ya, saya yang rasional yang bisa diterima kepala otak saya ini. Ya, makanya. Pak Bom. Oke. Dia nggak akan merendahkan diri menjadi manusia. Buat apa dia mau merendahkan diri jadi manusia, Pak Bom? Ya, itu sudah ada ayat. Tidak beranak, tidak diperanakan, Pak Bom. Kata siapa? Serupa dengan makhluknya. Iya, kata siapa? Kata saya lah. Nah, Kata saya lah. katanya Kalau ini. nanti kata kan Tuhan dia jadi pohon dia terima. apa Bu Sofiatul? Apa mas saya mau ngomong sama Bu Sofiatul boleh? Boleh. Sofiatul. Sama saya aja dulu, Bu Yuni sama saya pengen kenalan nih. Ya, boleh kenalan. Ya. Ini teman-teman tinggal seru ini. Kenalan. Disuntik dulu Pak Dokter. Salam kenal. Bu Yuni salam kenal ya. Apa udah sunat belum? Sudah dong.
Tetap Sudah. aja sunat. Kalau Emangnya kenapa Baleon, masalah sunat? Ya. tolong Dari suntik KB lahir Baleon. dokter tuh udah sunat. Suntik KB Saya sudah Baleon. disunat. Iya, soalnya saya dengar dari teman saya, Bu Yuni ini orangnya galak, cerewet, ternyata lembut juga. Dan suaranya seksi. Tidak seperti yang dibicarakan. Dan Pak Bombom tuh. Rayuan gombal nih. Aduh, dengar Bu Yuni ngomong aja saya sampai terkagum-kagum nih suaranya lembut. Tapi Iya. saya mau tanya satu nih, Bu Yuni kan Mirip Maria Mercedes ya. Maria Mercedes ya. Bu Yuni kan dagang nih, artinya niaga ya usahanya ya. Iya. Sudah divaksin belum? Sudah vaksin booster belum? Belum, Pak. Kenapa? Nggak mau, Pak. Gak mau, Pak. Oh, kenapa nggak mau? Kan Bu Yuni ini berhubungan dengan orang banyak kan, dengan pembeli. Kenapa belum divaksin? Alasannya apa? Nggak mau. Takut. Nggak mau. Nggak mau aja. Oh. Jadi alasannya nggak mau tok gitu. Apa takut jarum? Enggak, takut mati soalnya ada pakai minyak babi. Bayuni juga lucu-lucu ya. Iya, ternyata lucu orangnya dan suaranya menggemas kan ternyata. Saya ini Pak dokter naksir lagi. iya, aduh Pak Bom tahu saya itu cakep banget kayak orang Korea loh Bu Yuni. Iya. Aslinya saya cakep sekali benar. Anugerah itu dari Tuhan. Pak Bombom. Kalau poligami udah disunat, poligami dulu. Nah, kalau poligami belum bisa saya karena istri saya cuma satu aja belum habis-habis. Malah badannya tambah gede tuh. Bapak, Pak, istri kedua, istri ketiga, Pak, tambah rezeki, Pak. Tambah rezeki tuh. Ya. Masa istri kedua tambah rezeki, istri dua tuh lebih banyak pengeluarannya Bu Yuni. Wah, bukannya tambah rezeki, tambah habis Tambah uang masalah. kita. Tambah masalah. Tambah masalah. Berarti Maksudnya Pak, tambah berarti- rezeki yang harus dicari. Pak dokter. Saya nggak mampu. Kalau punya istri dua, Bu Yuni, nggak mampu uangnya. Iya. Jadi Bu Yuni satu aja deh. Bu Yuni kalau di surga nanti jadi bidadari ya Bu Yuni ya. Insya Allah, Pak. Doain aja saya masuk surga ya, Pak. Loh. Jadi ini paling mantap teman-teman. Bu Yuni minta didoakan sama teman-teman Kristen supaya masuk surga. Aduh, kawan-kawan saya mendengarkan diskusi semalam itu saya sampai ketawa-tawa loh. Oke, kita lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Sorry saya potong. Lucu banget soalnya. Oke. Bu Yuni jadi Bu Yuni bidadari saya- kan Bu Yuni. Aneh banget. Ini saya dapat info Bu Yuni ini orangnya galak, cerewet. Ternyata Iya. lembutnya minta ampun ini. Saya Aduh. juga kaget. Jadi saya dapat hoak. Hati saya jadi lumer. Oh gitu. Lumer. Ada Pak Bombom. Saya juga kaget. Iya. Katanya Mbak Yuni jahat. Kalau enggak kok. Aduh, iya. Lumer emang Bu Katanya- Yuni mentega. Sampai ada Sayangnya hoak, Bu Bu. Yuni. Bu Uti itu Sayangnya kan Bu Yuni suaranya tidak seperti Halilintar itu Bu Uti. Wah, sama ketemu Bu Yuni aja lebih-lebih dari Halilintar. Ternyata lembutnya seperti Hoak, Maria hoak. Mercedes ini. Dapat Hoak. hoak berarti saya ini. Di prank. Hoak berarti. Iya, dapat prank. Ternyata lembut. Ya. Bu Lenda. Ini Bu Lenda ada lihat dari Belanda. Ini kuenya. Ya lanjut saya malam, pagi sudah pagi nih. Besok-besok Ya, kita bagaimana? ngobrol. Udah Mau tanya malam. apa? Tadi Mau saya tanya mau apa? tanya kan potong. Saya bilang katanya Firman jadi manusia nggak dijawab. Tanya lagi. Udah jawab.
Udah Oh, dijawab. dijawab. Lanjut deh, dijawab lagi Pak Bambang. Berarti kurang jelas ininya, pemaparannya. Betul katanya pinter. Ayo dilanjut, mau sama Bu Sophie boleh. Bu Sophia tuh pinter. Ayo, tapi jangan turun dulu ya. Saya senang dengar suara Bu Yuni soalnya nih. Nggak apa-apa, saya agak telat tidur lah. Yang penting dengar suara Bu Yuni saya. Puluhan pun gak datang sini. Ya udah tanya sama Bu Sophie, boleh. Sophie. Silakan. Bu Supiatul. Iya, kenapa Pak? Tuh Bu Yuni mau tanya, silakan. Bu Yuni ini baru kenal sama Dokter Leon, udah nanya-nanya titit lagi. Gak boleh begitu Bu, jangan dilakuin. Kalau baru kenal sama cowok nggak boleh nanya titit. Pak Bombo, masa ada cowok mau kenalan? Bu, saya mau kenalan sama Ibu. Iya, Bapak udah sunat belum? Tampol langsung Bu. Dokter Leon jawabnya harusnya jangan gitu. Dokter ngomongnya gini, mau lihat? Gimana? Gitu dong. Saya soalnya gak suka sama orang yang gak sunat tuh. Kan Ibu ini tanya, udah sunat belum? Dokter bilang, mau buktinya. Gitu dong. Bu Yuni gak suka. Bu Yuni gak suka Tapi- kalau belum sunat. Gitu loh. Itu karena ketemunya itu siapa Marna. Bu Yuni, Tuh. Dokter Leon itu Ya, Dokter ya. Leon bukan cuma sunat Bu, ditato. Ibu Lenda tertawa itu boleh. Aduh. Sesuai dengan firman Allah, kami beri tanda pada belalainya. Dia sangat-sangat patuh pada firman-Nya Allah, Bu. Selain disunat, ditato. Bagus lah. Yang penting tatonya jangan tato ular, nanti nggak bisa bangun belalainya kalau tato ular takut. Tatonya itu loh Pak, anchor tau gak sih? Kayak anchor, kayak jangkar itu kan keren ya kan? Kayak tatonya Popeye gitu, Popeye. Popeye kali. Popeye. Popeye the Salaman. Oh di kitab tuh ada ya? Bikin tanda ya? Berarti orang. Aduh. Berarti berotot dong Bu ya, berotot dia. Pak Jeki, kalau Bu Yuni ketemu saya langsung sih boro-boro nanya udah disunat, dia pasti terperangal lah. Ya, Benar. Pak Jeki aja terperangal lihat saya. Enggak, Dokter Leon kan tadi bilang begini. Bu ini nanya, udah disunat belum? Dokter Leon bilang sudah. Bu ini bilang, coba gue mau lihat buktinya. Gitu dong. Waduh, ngeri kalau gitu, Bahaya itu. Ada-ada aja ya. Bahaya. Aduh. Ya, udah dilanjut deh Bu Yuni sama Bu Sophie. Dijelasin Bu Sophie. Iya, itu tadi kenapa. dia marah-marah di channelnya Palidara. Palidara mana tuh? Katanya aku dimut terus. Gak ada yang ngemut Bu Yuni. Siapa yang ngemut Bu Yuni? Aduh. Kalau di Pak Bombom, Bu Yuni nggak ada yang ngemut ya. Kalau di Palidara, Bu Yuni kan dimut terus. Takut dia mutpat lidara itu. Mutnya begini ya, mutnya begini. Kalau di Palidara dimut-mut. Kalau di Pak Bombom biasanya dimuntahin ya Pak ya. Tawa. Mengundang setan gak sih ini? Ada apa Ibu Yuniku terkasihku, cintaku, sayangku, manisku, calon bidadari surga, calon bidadari dana yang bidadari montok. Mau nanya apa sama Sofiatul? Anda Tadi tanya video- itu macam mana ceritanya? Iya, jawabannya itu Yohanes 3 ayat 16, Bu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan dan tidak binasa. Nggak akan masuk ke neraka, mendatangi. Lewat aja enggak. Permisi-permisi numpang-numpang juga enggak. Gitu. Jadi kalau kita percaya sama Yesus, kita nggak bakal lewat, numpang, mendatangi, memasuki, menyeberangi, nggak bakal, Bu. Langsung pergi ke
surga. Tapi nggak ke jannah. Soalnya tadi kata Pak Dhani di jannah ada jin-jin. Kalau di surganya Yesus nggak ada jin. Gitu, Bu Yuni. Kan Udah tahu sudah ya. saya Jadi karena Allah jawab. mengasihi manusia, dia nggak mau Ibu Yuni masuk neraka sesuai Maryam 71. Tuhan nggak mau Ibu Yuni mendatangi, memasuki, melewati, numpang-numpang, permisi-permisi, menyeberangi, apapun itu. Tuhan nggak mau Ibu Yuni ke neraka. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada Ibu Yuni, dia mengutus anaknya, Sang Firman, nuzul jadi manusia, menebus dosa-dosa kita, supaya Ibu Yuni ke surga. Yesus mengatakan, aku pergi kepada Bapa menyiapkan tempat bagi kamu di surga. Supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Tapi di surganya Yesus tidak ada bidadari berdada montok. Gitu, Bu Yuni. Udah. Nggak ada motor kreditan juga, nggak ada motor kreditan di Karena sana. Ibu Yuni sudah montok. Oh, Udah belum nanya? Kamu Udah, boleh. Ada apa Ibu Yuniku yang montok ke sayangku? Mau nanya apa lagi? Ya iya, kan saya udah tanya kemarin. Belum ada jawaban. Kalau kalian sudah dijamin untuk surga, buat apa kalian berbuat baik? enggak. Itu perintah. Oke. Gini ya, kita jelas. Lah, dulu bagilah Kita saya jelas. ngomong dulu. Tadi udah ngomong, sekarang bagian saya ngomong. Ya, Oke. udah pertanyaannya udah belum? Belum, masih ada Oh, ya jabarannya udah, dulu. lanjutin. Lanjut. Kalau kalian sudah dijamin masuk surga, apa kalian berbuat baik? Merampok aja, memperkosa anak gadis orang, langsung kalau kena tangkap itu langsung mati. Jangan hidup-hidup ditangkap. Nanti kalian menderita di penjara. Itu namanya apa? Di neraka dunia itu namanya. Jadi kalau kalian cepat mati, bisa cepat masuk surga akhirat. Oh, kalau begitu Mbak Yuni punya pertanyaan, jawabannya sama Pak Dokter Leon Peter aja. Pak Dokter, ada suntik obat tidur nggak? Selesai ngomong, Pak Bobo. Bukan suntik rabies. Ya udah, silakan. Ya, dilanjut. Bu Yuni udah Bu Yuni pada waktu bayi, Bu Yuni udah menerima vaksin lengkap belum? Vaksinnya udah lengkap belum? Polio semuanya udah lengkap belum? Vaksin rabies, polio, vaksin gila itu udah lengkap belum? Udah disuntik semua pada waktu baby? Nggak tahu itu urusan bapak saya. Kenapa? Enggak, siapa tahu ada yang enggak ke vaksin gitu, Bu. Ada vaksinnya yang belum ke vaksin ke Ibu. Salah kamu. Lewat. Kelewatan gitu Tapi- vaksinnya. Tapi Bu Yuni, boleh saya jawab nggak tadi? Ya, sebentar, sabar. Nah, saya udah ngomong pelan-pelan, santai-santai. Kalian juga masih kayak begitu. Oke, Dia sebentar Bu Yuni. bercanda, Ibu Yuni sayangku, Ya, supaya santai, dunia ini tambah santai. meriah. Ibu kalau kita nggak bercanda begini, Bu, nggak ada yang nonton, Bu. Bu, tapi kalian Iya, percaya nggak ada yang nonton, Bu. Itu viewer nggak ada yang mau kalau kita nggak bercanda begini. Ya ini biar Pak Jeki Langsung Sembiring, cepet tua. Dr. Andes MEA, PhD, Profesor in Teologi ini menjawab Ibu, ya. ya silahkan. Yang lain diam. Oke. Ya, jadi kan tadi Bu Yuni bilang bahwa kalau sudah dijamin masuk surga, ngapain harus berbuat baik gitu Bu Yuni ya? Lebih baik mati konyol aja gitu ya, supaya cepat masuk surga gitu. Ya, itu kan maunya Bu Yuni kan begitu. Nah, tetapi Ya, itu kenyataan yang harus diterima. Buat apa kalian susah-susah beribadah? Itu bukan mauan saya. bentar, saya jawab dulu dong Bu Yuni. Bu Yuni, saya jawab dulu. Nggak Ya, udah maksudnya mulai begini Bu Yuni. roastingnya. Kan kalau Yang lain diam. sebentar. Kalau kami sudah dijamin masuk surga, bukan berarti kami harus hidup dalam dosa. Itu nggak ada kewajiban, dan Bu Yuni mengarahkan kami, mending perkosa anak perempuan, mending mencuri. Loh, kenapa kami harus berlaku begitu? Karena di dalam firman Tuhan yang kami percayai, 1 Yohanes 2 ayat 6 bilang begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia atau di dalam Kristus Yesus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi sekalipun kita sudah menerima sorga itu, tetapi selama kita di dunia, kita harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup itu bagaimana sih? Dia penuh kasih, penyayang, mengampuni,
bersama-sama dengan orang berdosa supaya yang berdosa itu diselamatkan. Nah, jadi sekalipun kami dijamin, kami punya tanggung jawab. Apa itu? Harus wajib hukumnya untuk hidup sama seperti Yesus telah hidup. Begitu Bu Yuni. Jadi bukan orang yang tidak bermoral. Begitu. Sehingga karena kita yakin masuk surga, maka kita harus tahu diri. Hidup sama seperti Yesus telah hidup. Begitu ibuku sayang. Boleh saya tanggapi? Boleh. Boleh, tapi jangan di-mute. Oke. Katanya udah. Tapi jawaban saya tadi kira-kira Bu Yuni ngerti nggak? Saya ngerti. Berarti itu Puji Tuhan. kalian itu pun harus berusaha kan? Berusaha untuk tidak berbuat jahat dan berusaha berbuat baik. Tidak. Kita belum Iya ada begini. jaminan. Kalau saya Iya. tidak dapat, ya tunggu dulu, gak kan berkatanya gantian. Oh Ya, iya, saya silakan. Silakan Ibu. bagilah waktu. Nah, ini 1 lawan berapa, bagilah saya waktu. Baru mau ngomong udah dipotong. Baru mau ngomong udah dipotong. Silakan. Jangan diperkosa ya Bu Yuni. Hah? Kalau saya udah dibagi jaminan, saya akan masuk surga. Buat apa saya buka warung dari pagi sampai ke malam? Buat apa? Dapat Berarti duit buka Ya. sarung saja. Kalau begitu buka sarung aja, Bu. Buka sarung. Itulah makanya kenapa kalian yang perempuan Kristen itu tak buka sarung aja? Kacau ini. Kita pakainya daster kok. Di akhirat dapat. Udah jaminan surga. Coba kamu Jadi jelaskan. gini, ya kita bukan berjuang melawan dosa Bu di dunia ini. Karena kuasa dosa itu sudah tidak ada kuasanya lagi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan itu, karena kita sudah dijamin masuk surga, ya, maka hidup kita tuh harus sama seperti Kristus. Itu tadi loh Bu. Jadi kalau sudah dijamin, loh kok malah berdosa, begitu loh. Nah ibaratnya kita... Jaminan surga. Iya, Walaupun kamu sita kali berdosa pun kamu udah saya dapat dipotong. Tadi Ibu lagi ngomong. bagi waktu 5 menit ngomong. Iya, Ibuku. Sabar. Jadi perjuangan orang-orang Kristen itu, Ibu Yuni, bukan berjuang melawan dosa. Kuasa dosa itu sudah tidak berkuasa bagi orang Kristen. Tapi kita, bagaimana selama kita hidup itu berkenan kepada Tuhan. Karena kita ini semua sudah diangkat ya menjadi anak-anaknya Tuhan, begitu. Sehingga kalaupun kita nakal, kalaupun kita berdosa, kita dididik, dihajar, dinasehatin. Persoalannya harus jadi anak dulu. Kalau bukan anak, ya mau berdosa ya silakan. Orang bukan anaknya kok, kayak Bu Yuni misalnya ya. Kan belum percaya kepada Yesus, berarti belum menjadi anaknya Tuhan, begitu. Sehingga yang ada jaminan itu kepada semua anak-anak Tuhan. Nah, kalau Bu Yuni kan belum ada jaminan. Kalau kami sudah punya jaminan. Sehingga ketika kami menerima jaminan, hidup kami itu nggak boleh sembrono. Itu persoalannya. Jadi bukan ketika kami sudah tidak, sudah pasti masuk surga, wah boleh hidup sembarangan, hidup ini segala macam. Nah, ini namanya orang tidak tahu diri, dan itu ada dalilnya banyak di Alkitab. Nah, tetapi kalau bagaimana dengan agamanya Bu Yuni? Ibu Yuni harus bertanggung jawab dong. Kita tanya dua arah. Bu Yuni sudah dapat jaminan atau... Membuat hati jawab lagi. Oke, sederhana aja. Ibu Yuni sudah dapat jaminan surga atau belum? Udah 5 menit loh. Waduh, belum. Baru juga berapa detik Bu Yuni ini? Gantian saya ngomong. Ya. Tapi katanya kan, Anda itu kan masih berusaha. Kan? Berusaha berkenan kepada Tuhan, Bu, bukan berusaha masuk surga. Loh. Oke, pertanyaan saya simpel aja. Apa Anda sudah memastikan bahwa sekarang orang Kristen itu semuanya baik-baik banget, nggak ada yang berdosa? Loh, masa saya harus memastikan semua orang Kristen sih, Bu? Nah, itu kan Anda jadi kayak begitu. Berarti kan orang Kristen juga ada yang berdosa. Kalau orang Kristen yang berdosa juga masuk neraka, masuk surga, kan?
Orang yang baik-baik itu buat apa gitu loh? Buat dosa aja lah, udah dijamin. Orang yang berbuat dosa sama yang nggak berbuat dosa jadi masuk surga. Nah, coba Anda jelaskan. Siapa nih? Saya atau Pak Bom? Untuk teman-teman yang lain Kristen yang ada di apa, tempat. Mbak Yuni? Kristen menurut Iya. Alkitab atau Kristen KTP. Nah, itu terserah sesedap hati rasa Anda aja. Anda jawab aja pertanyaan saya. Oke, kita ngomong berarti Kristen yang taat ya, Bu Yuni ya. Nah, Boleh? Ya silakan. Nanti kata saya banyak cerewet. Saya udah banyak berkorban nih, silakan. Iya, yang namanya Kristen itu adalah pengikut Yesus, ya, yang hidup melakukan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan tadi apa yang saya katakan, bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi sebagai orang Kristen itu kita wajib hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Nah, jadi yang namanya Kristen artinya orang-orang tebus oleh darah Yesus, maka dia pasti masuk surga, begitu loh. Nah, jadi pilihannya kenapa harus berdosa, Ibu Yuni memaksakan? Oh, kalau udah jamin ya berdosa aja loh. Kenapa kami ini orang-orang yang sudah ditebus, kami mengenal kasih karunia, mengenal Bapa yang penuh kasih, kami tidak mungkin memilih untuk terus-menerus berdosa. Itulah namanya kasih karunia. Begitu loh. Pertanyaannya adalah kalau yang Tadi berdosa sama yang nggak berdosa itu sama-sama masuk surga, di mana keadilan Tuhan kalian? Itu makanya saya bilang, buat apa kalian berbuat baik kalau udah dijamin surga? Aduh, jadi JWP ini sudah kisi. Silahkan. Jadi gini, Pak Bobom jelaskan dulu. Mbak Yuni pernah dikasih tanah nggak sama orang tua warisan? Atau belum nggak pernah Pak Bomom. Pak Bomom Pak Bomom kasih contoh. Pak Bomom mau kasih Mana Pak Bomom punya tanah? Pak Bomom aja batuan mana punya tanah, gimana sih? Ribet Pak Bomom. Nah udah gini, contohnya gini. Ada orang kasih sama Mbak Yuni tanah, senang nggak? Senang. Nah, terus kalau dikasih tanah, di situ taruhlah tanah yang masih ada pohon, belum digarap jadi sawah, atau belum digarap jadi kebun. Nah, contoh orang yang kasih Mbak Yuni tanah itu, contoh orang itu adalah Tuhan. Contoh, terus tanah itu adalah jaminan surga. Jaminan bahwa Mbak Yuni masuk surga. Nah, tanah itu kan Mbak Yuni harus garap. Supaya tanah itu bisa tumbuh, pohon-pohon bisa berbuah. Paham Mbak Yuni ya? Paham Pak Bombom. Tanah itu adalah jaminan untuk Mbak Yuni mengelola. Jadi ibaratnya begini Mbak Yuni. Surga itu sudah diberikan buat kita orang Kristen. Sudah jaminan. Kasih karunia karena Tuhan mengasihi kita. Sehingga kita udah ada jaminan. Tinggal kita hidup dalam dunia ini menjalaninya. Contoh, kalau kita sudah dikasih Tuhan, contoh orang kaya kasih kita tanah, tapi tanah itu kita pergi jual. Atau tanah itu kita tidak kembangkan. Biarkan aja begitu tanah tidak jadi kebun. Biarkan aja begitu. Kan rusak. Tempat simpan setan atau apa. Contoh ada orang kan bilang, ini Pak Bomom saya kasih kamu tanah ya, atau Bu Yuni ini tanah. Tolong kelola, ini ada cangkul, ada parang, ada bibit-bibit, silakan kelola untuk bikin kebun atau sawah, bikin sawah. Tapi Ibu Yuni tidak mau kerja. Begitu pula kita manusia orang Kristen, jaminan keselamatan sudah ada. Tinggal kita menjalani, mengikuti perintah Tuhan dengan cara berbuat baik. Jadi kebaikan orang Kristen bukan masuk ke dalam neraka atau masuk dalam surga. Bukan. Kebaikan itu hanya kita menjalani saja kehidupan kita untuk supaya bahwa kita mengikuti firman Tuhan. Supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Paham Bu Yuni? Kalau nggak paham ya udah nggak apa-apa udah.
pertanyaannya saya ini sekarang adalah, kan banyak juga orang-orang Kristen itu yang berdosa. Oke, saya jawab. Jadi orang-orang Kristen yang berdosa itu dah dijamin sorga. Sedangkan orang yang tak berbuat dosa pun dijamin sorga. Di mana keadilan Tuhan? Begini Mbak Yuni, gini. Ya, Orang silakan. Kristen tuh ada dua macam. Yang pertama, Kristen yang taat memang KTP-nya Kristen, tapi dia melakukan firman Tuhan, itu selamat. Meskipun dia jatuh dalam dosa, tapi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 hingga yang kedua, Yesus adalah perantara. Kemudian di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, di situ orang Kristen yang berjatuh dalam dosa tidak mungkin dia melakukan dosa yang besar. Contoh, membunuh, memerkosa. Nggak mungkin kalau orang yang sudah taat beragama. Tapi kalau Kristen yang KTP saja, bukan dulu. Kalau orang KTP yang Kristen saja, itu tetap bisa melakukan pembunuhan, pemerkosaan, kawin Mbak Yuni lagi. Oh, sudah punya istri di rumah tapi pergi melamar Mbak Yuni. Kan Mbak Yuni senang dimadu. No, apalagi tanya lagi sudah punya sunat. Apa kayak Pak Dokter cakep. Pak Dokter dan Peter tuh kayak Korea loh. Cakep. Ya sampai Mbak Yuni mau lagi. Nah, jadi orang-orang Kristen itu yang sudah memang benar, hidup Kristen tidak mungkin mau kawin-kawin. Nggak mungkin Mbak Yuni. Mereka tidak mungkin melakukan pembunuhan. Nggak mungkin. Kalau andai kata sampai terjadi, dia minta pengampunan, dosanya dihapuskan. Sesuai dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Tapi kalau dia tidak mau minta bertobat, masuk neraka. Yang tidak bisa diampuni itu adalah menghujat Roh Kudus. Ya, itu Mbak Yuni. Apa? Ulang. Ada Roh Kudusnya ulang. Tadi bilang apa? Yang tidak bisa diampuni itu yang menghujat Roh Kudus. Contoh, Marban diajak kawin sama Mbak Yuni, terus Marban tinggalkan Yesus, ya Marban menghujat Roh Kudus. Oh, jadi kalau orang Kristen berbuat dosa, berzina lah. Habis ngamar nih kan. Zina kepada siapa? Zina ke Mbak Yuni. Zina kepada Mbak Yuni. Marban, contohnya Marban lah. Marban kawin sama Mbak Yuni. Itu. Juga. Loh, Pak Bom mau dipotong-potong orang nanya. Tadi Pak Bom ngomong itu. Maksudnya Marban mau berbuat zina kawin sama Yuni gitu. Silakan, ya lanjut. Nah, tiba-tiba dia belum sempat bertobat nih, Pak Bom. Pas di tengah jalan tabrak motor sama mobil trailer, mampus tengah jalan. Mampus, ya. Neraka. Saya nggak mau terlalu berat. Orang Kristen nggak ada nerakanya, Pak Bom. Loh, dia kan bukan orang Kristen. Dia kan bukan pengikut Kristus, cuma KTP-nya. Kan cuma KTP. Kepalanya nggak ada isinya, Pak. Percuma dijelasin. Tidak mau konsekuen dengan satu kata. Oke. Silakan. Ibu yang nggak ngerti dibilangin dari tadi. Dari tadi siang juga gitu. Penggugat punya ada gangguan loh. Kemarin Ibu Sofi, sekarang penggugat. Selamat malam Pak Scott. Selamat malam Pak, apa kabar Pak? Suara saya kedengaran? Baik. Kedengaran bagus. Itu Mbak Yuni mau dengar Pak Scott yang ganteng dari Taiwan. Silakan. Ini orang Korea tadi sudah, sekarang orang Taiwan. Ayo Mbak Yuni. Kalian itu kalau ada orang bertanya, tak ada satu patah kalian bisa meyakinkan. Tanya dulu, Scott udah sunat belum? Bu Yuni. Masuk lagi Masalah ke ini. ibu dikasih tahu ngeyel. Ibu dikasih taunya ngeyel. Ya Bu ya. Nggak apa-apa. Bu Yuni. Ibu anaknya ketinggalan Bu. Sabar. Yuni. Mbak Yuni. Yang kemarin. Aduh, penggugat, diam. Jangan, Mbak Yuni nggak mau penggugat. Penggugat jangan diam. Dia nggak suka sama orang Arab, dia bosan. Dia mau sama orang Taiwan, sama orang Korea. Penggugat kan orang Mesir, gimana sih? Usah.
Udah bosan. Silakan Pak Taiwan dan Taiwan. Silakan Pak. Bu Yuni. Hai, hai, hai. Nah, Apa itu kabar sudah Bu apa? Yuni? Baik. Bu Yuni, saya pikir gini deh. Jangan dipikir Pak, dicakap. Ngomong aja Pak. Iya, Jangan makanya saya pikir-pikir kan, kenapa lah Ibu Yuni ini sebetulnya masih dan percaya kepada sebuah atau sosok Allah yang menyuruh laki-laki untuk menikahi istri orang. Coba dulu jelaskan Bu Yuni, kenapa itu? Dari mana Tuhan menyuruh orang untuk menikahi istri orang yang penting statusnya budak gitu? Coba dulu jelaskan ke kita itu, Bu. Yang mana? Anda jangan buat Oh, yang mana? Oh, ini Pak Bom Bom. jangan buat fitnah banyak-banyak, Pak. Tak baik, Nih, Pak. nih. Itu sudah saya kasih di private chat. Boleh dibantu Pak Bom Bom biar dibacakan oleh Ibu Yuni sama kita. Oke. Saya jadi penasaran, kok bisa ada Tuhan mengizinkan orang, ya, boleh dibilangnya nggak apa-apa, kamu kawini aja, yang penting statusnya budak gitu. Daripada Kok bisa saya ada Tuhan kayak gitu gitu? sebagai manusia yang digantung di kayu salib, Pak. Jawab aja lah Bu. Tuh, dibaca tuh Bu. Tuh. Mana saya udah bilang saya ini mata saya ini udah kelabu, nggak bisa Udah, baca. dibaca lah lu. Dibaca lah dulu. Baca Udah besar kan. tuh. Ikro. Ikro dulu Bu, ikro. Coba dibaca Bu. Bapak ini saya udah capek deh ngomong. Saya bilang saya nggak kebaca Pak. Inilah kan, cuma satu ayat aja pun diminta. Yang mana nggak kelihatan? Dibesarin lah. Itu. Tuh udah besar itu. Besar kayak belalai. Udah lebih besar itu dari daun kelor itu Bu. Silakan Bu. Silakan dibaca dulu Bu. Saya udah bilang ini StreamYard ini kecil, tulisannya kecil. Saya nggak bisa Belaga buta biasa. Udah bisa nggak itu Bu? Udah besar itu. Ini ngomong apa? Saya suruh baca udah dibilang saya nggak bisa baca, gimana sih? Bacakan aja lah, saya dengar. Orang kok kalau saya Serius ya, saya baca ya. Saya nggak bisa baca. Saya tetap Ya. Udah nanti jelasin ya. Besok ngomong A, besok ngomong B, besok lagi saya tanya ngomong C. Saya baca ya Bu. Nanti Ibu jelasin ya. Ya. Dibilang di sini ya, di dalam surah apa namanya ini? Surah An-Nisa. An-Nisa ayat 24. Nanti dibaca juga teman-teman yang mendengar juga silakan dicek ya. Dibilang di sini, dan dalam kurung diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan dalam kurung tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Coba dijelaskan Bu. Kok bisa lah ada Tuhan mengizinkan seseorang untuk kawini istri orang yang penting statusnya itu hamba sahaya? Coba dulu Bu. Anda itu salah baca. Coba Anda baca lagi yang betul-betul. Makanya Ibu baca, Ibu disuruh baca nggak mau tapi protes. Ya kan dan di situ udah dibilang dilarang kawin sama istri orang. Kan udah titik. Kecuali. Kenapa cuma sepotong? Kan ada kecuali. Iya, kecuali apa itu bacanya? Kecuali hamba sahaya perempuan dalam kurung tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah. Itu ketetapan Allah loh. Iya, berarti itu hamba saya atau budak itu belum punya suami lah. Kata siapa? Kata siapa belum punya suami? Ya kata saya. Coba kita lihat tafsirnya Pak Bom Bom. Silakan dibaca tafsirnya biar Ibu ini tahu. Tafsirnya.
Nah, di bagian yang ada segitiganya itu, saya aja yang share screen ya. Ya. Oke. Iya, itu ada tafsir tuh. Iya, di situ. Coba dicarikan di situ, dibilang kan. Itu dia kan. Dibilang ya. Dan diharamkan itu di kalimat kedua, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang sudah bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan bersuami. Gitu, Bu. Kayak mana itu, Bu? Hamba saya yang saya, ya itu nggak tahu lah. Yang saya tahu hamba saya itu belum punya suami, Pak. Itu tafsirnya itu dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Bu, dibilangnya gitu. Nggak apa-apa kalau dia masih bersuami juga nggak masalah katanya. Penting dia tawanan, yang penting dia budak. Itu Tuhan yang mana yang menyuruh orang, nggak apa-apa loh, kamu boleh kawin loh sama istri orang, yang penting statusnya budak. Coba dulu, Tuhan yang mana lah itu coba? Coba dulu jelaskan, Bu. Ya nanti saya tanya sama yang tahu Al-Quran. Oke. Satu lagi ya, Bu. Udah. Satu lagi ya. Yang saya yang tanya. Pertanyaan saya aja boleh. nggak pernah kalian jawab dengan betul kok. Enggak. Ini dulu, makanya saya kelarkan dulu. Berarti apakah menurut Ibu lah Tuhan yang benar yang menyuruh orang untuk kawin istri orang? Coba dulu. Itu. Apalagi, pokoknya saya mau nanya dulu, tadi pertanyaan saya juga belum selesai. Coba dulu lah, dikelarkan lah, ini baru saja, satu aja pertanyaan saya pun belum kelar-kelar juga. Apakah Tuhan yang benarkah itu yang menyuruh mengizinkan orang untuk kawini istri orang? Coba dulu. Itu Tuhan yang benar atau salah tuh, atau yang aneh-aneh? Mana ada boleh mengawini istri orang? Lah baru saja tadi kita baca. Bagaimana ini? Kan tadi itu kan istri orang nggak boleh dinikahi. Gimana sih dikawinin? Coba dibaca lagi lah Pak Bom. Baca lagi lah Pak Bom. Orang muter-muter aja. Tuh. Ya dibaca tuh, Bu. Dibaca. Biru tuh. Ya saya bilang kan sama Anda minta jawaban saya kan. Nanti saya tanya dulu sama orang. Yalah, sebelum ada orang menjawab, menurut Ibu lah dulu. Kalau benar bahwa ada Tuhan yang mengizinkan mengawini istri orang, menurutmu Tuhan yang benar atau Tuhan aneh-aneh enggak itu? Coba dulu. Menurut hati nurani Ibu lah dulu. Jangan aneh-aneh dulu. Dari hati nurani Ibu lah dulu. Jawaban saya, sedangkan saya pun maksudnya itu tafsir ini betul atau enggak kan nanti kita Oke, gini deh Bu, biar agak mendarat kita sedikit, jangan jauh-jauh. Kalaulah suami Ibu menikahi istri orang, terus itu atas izin Allah karena itu ketetapan Allah, menurutmu itu benar atau tidak? Secara hati nurani manusia lah dulu. Coba dulu. Saya bilang kan kalau menikahi istri orang kan nggak boleh. Kalau selagi istri orang Berarti aneh-aneh Tuhannya Ibu ini. Tuhan Ibu ini aneh-aneh gitu. Diizinkannya menikahi istri orang gitu. Saya udah bilang dengan kamu nanya ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Kamu ngerti nggak bahasa Indonesia? Kan saya udah bilang nanti saya tanya dulu sama orang lain. Tapi kamu tanya lagi, kenapa? Saya tanya karena kamu sepertinya susah sekali untuk menerima bahwa kita harus berbuat baik. Tapi ketika ada Tuhan yang menyuruh untuk kawin istri orang, kamu sepertinya bangga sekali dengan hal itu. Kamu mau suamimu menikahi istri orang gitu, Bu? Kan saya udah bilang menikahi istri orang. Iya, kamu mau nggak, Bu? Kamu mau nggak suami Ibu menikahi istri orang? Saya udah bilang menikahi istri orang di agama kami tidak diperbolehkan. Ya, kata siapa itu tadi tafsirnya ada tuh? Iya, itu katanya Ibu aja, bukan tafsirnya itu. Tafsirnya justru mengatakan yang sebaliknya, tidak seperti yang Ibu pikirkan. Iya, saya udah bilang dengan kamu kan baik-baik. Iya, nanti berarti Ibu bukan Muslim ya? Ibu bukan Muslim ya? Berpura-pura jadi Muslim Ibu ya?
Saya bilang saya akan bertanya dengan Ibu orang bukan lain. muslim ya, makanya kamu nggak percaya kalau suamimu boleh menikahi istri orang. Yang penting ya, statusnya itu sebagai budak, gitu ya. Ibu bukan muslim lagi. Kamu udah murtad ya? Saya bilang nanti saya tanya Kamu sudah dulu. murtad atau belum nih? Udah. Tunggu ditanya sama Saya Ustaz. dengan Anda, saya akan bertanya dengan orang yang lebih paham. Ya, udah. Ya, kamu aja nggak percaya kamu. Kamu nggak percaya tafsir kamu. Gimana? Kamu udah murtad kamu ini. Kamu bukan muslim kamu ini. Curiga saya. Saya Baru bilang satu saya saya tanya. Baru satu saya tanya, Bu. apa lagi? Pertanyaan apa yang Apa lagi? Oke. Ini. Coba izinkan saya share screen ini, Bu, Pak Bom Bom. Oke. Satu lagi, Nana. Ini satu lagi. Udah dijawab, tanya lagi. Saya udah bilang. Ini. Baca ini. Ini tafsir At-Tahrim. Tahrim. Saya bukan muslim. Kenapa pula Nih, baca ini. Ini ada apa ini dengan nabinya ibu ini? Kenapa ini dibilangnya si Hafsah, diamlah, jangan beritahukan ini kepada siapapun. Dia haram bagiku, aku mendekatinya lagi setelah ini untuk selamanya. Ini kisah apa ini, Bu? Ada itu kisahnya itu. Nanti. Iya, kisah apa tuh? Kisah apa tuh, Bu? Kamu tahu kan isinya kan? Kamu tahu nggak ini? Kamu bertanya atau buat pernyataan? Iya, saya tanya kamu tahu nggak kisah ini? Kamu tahu nggak kisah ini apa? Iya, saya tahu, tapi saya nggak bisa menjelaskan. Kisahnya apa? Ceritakanlah, Bu. Banggalah menceritakan kisah ini. Ini kan kisah ibu-ibu. Silakanlah, berbanggalah menceritakannya. Anda nih bertanya atau apa sih? Saya bertanya, silakan. Ibu tadi bilang tahu kisah ini. Ya udah ceritakan sama kita, Bu. Ini kisah Nabi Ibu. Banggalah cerita kisah Nabi Ibu ini. Ini Nabi yang mulia ini, Bu. Silakan ceritakan kisahnya ini. Saya bilang saya nggak bisa ceritakan karena saya takut salah. Kami Loh, orang ini tinggal baca aja kok, Bu. Tapi kan tadi katanya Ibu tahu. Ini kisahnya apa? Ya sudah ceritakan aja lah. Ya, rasa-rasa saya udah tahu kisah ini. Tapi saya Berbanggalah, Bu. Berbanggalah. Jangan malu lah. Kisah ini kan kisah kebanggaan ini. Kenapa saya harus malu? Ya udah ceritakan dong. Dari tadi pun ditanya, ceritakanlah kisahnya ini apa. Saya bilang saya belum bisa menjawab penjelasan ini secara pasti. Berarti kamu nggak tahu? Kamu nggak tahu? Nah, begini aja. Scott, tahu berani nggak diskusi sama saya open camp kita? Ayo. Berani kamu? Open camp pula. Iya, berani ya. Taliang. Lah, kamu tanya berani sama perempuan. Nih. Ayo kita open camp. Kita open camp berdua. Jelasan lah. Ayo head to head. Head to head berdua, berani nggak? Ya udah jelaskan ini Lu dulu. lu banyak bacot ah. Ayo open camp. Malu dia. Kamu jangan kurang dia, ajar malu kamu dia. ya. Kamu jangan kurang ajar kamu. Kalau kami Panitia, permisi dulu, Kak. Selamat malam, Pak Bombom. bukan besok A, besok C, besok D, bukan sama seperti kalian. Aditya langsung keluar. Kepanasan dia. Ditantang Pak Bombom, kepanasan langsung turun. Emangnya saya nggak tahu permainan kalian semua. Emang lu tahu permainan? Ya, teman-teman, biarlah itu mengajarkan teman-teman ya bagaimana diskusi yang baik ya. Ini ada Aditya tiba-tiba nyelonong masuk langsung berkata begitu, si ibu tadi nuduh Pak Bombom yang turunkan padahal keluar sendiri ya kan. Ini adalah yang dipakai orang-orang seberang untuk ya begini diskusi yang kurang tepat, begitu kurang elok lah begitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, ketika kita beragama, mari sama-sama dalam agama kita masing-masing ya, supaya kita ini tidak gelagapan kalau banyak orang tanya kepada kita tentang iman kita ya. Salah satunya Bu Yuni ini gitu ya, dia tahu ceritanya tapi dia nggak mau katakan dengan jujur. Aduh, ya kan? Nah, sebetulnya apa ya teman-teman ya, bukan soal meladeni dan tidak Bang. Tapi lebih persoalannya begini, mereka ini ya walaupun kita anggap orang gila, tapi mereka ini banyak dipercaya golongan mereka. Kalau tidak kita jawab pertanyaan mereka akan
blunder lagi bahwa orang Kristen tidak tahu kitabnya dan lain sebagainya, begitu loh Bang. Jadi bukan soal itu kita ini kebanyakan waktu atau gimana, bukan soal itu Bang. Ya. Nah ini ya pengumuman peta umpet kali. Iya, oke ya. Jadi mari teman-teman semua ya, para ranger biru saya yang ada di channel Joel Ade Prasetyo maupun Bang Joel, maupun teman-teman yang lain bisa bantu saya subscribe channel Bang Joel channel ya. Ini channel baru saya, supaya ini bisa juga berkembang teman-teman dan terus bisa menjadi berkat buat kalian semua ya. Saya rasa sekian dulu deh perjumpaan kita pada siang ini, kesempatan siang ini. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua ya. Jangan lupa ya teman-teman ya, subscribe Bang Joel channel. Oke guys, Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai ketemu di video berikutnya.